Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 11 dan 12. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS sekalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Imamat pasal 11 dan 12. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Imamat 11. Sahabat KKS, yang dulu dianggap berguna, sekarang dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Baca Filipi 3. KKS harus selalu mengalami level ini yang disingkapkan terus. Dulu masih memakai, ini tidak boleh, ini jangan. Level yang baru, ini tidak boleh karena tidak menguntungkan karena palsu. Ini harus dikerjakan karena ini yang asli. Ketika dimensi pemahaman firman disingkapkan, kita tidak lagi sibuk berkata ini najis, ini halal. Tapi naik, ini tidak berguna, ini berguna. Naik lagi, ini palsu, ini asli, karena dimensinya sudah naik jadi manusia ilahi. Bagi yang masih berkutat dalam kedagingan, tidak akan paham di bawah naik level dimensi ilahi. Mari kita simak Filipi 3 ayat 3 dan 7. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sahabat KKS, baca Imamat 11 akan membawa langsung pada kehidupan kita setelah mengenal Kristus. Dulu berdosa berkata lumrah, manusia hidup dalam dosa. Tapi sejak bertemu Yesus berkata, kenapa aku simpan kepahitan lama? Kenapa aku harus berzina? Kenapa aku harus jadi pemarah, sekarang stroke? Itu kalau terlambat mengenal Tuhan sampai hatinya jadi keras. Simak Imamat 11 ayat 44-45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab Aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Imamat 12. Sahabat KKS, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, dalam dosa, ada susah payah melahirkan, sampai perempuan seperti hutang darah waktu melahirkan. Membaca pasal ini, kita diingatkan untuk menjadi manusia baru. Kita butuh dikuduskan oleh darah Yesus, dilahirkan kembali. Kenapa usia 8 hari bayi laki-laki disunat? Sebetulnya supaya sejak bayi, manusia tidak kenal dosa dan tetap hidup dalam ketetapan Tuhan. Tapi kenyataannya tidak. Dosa terus mengikuti manusia. Makanya Paulus berkata, Filipi 3 ayat 3-6. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah,
Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Sunat hati, menjadikan hati kita selaras dengan hati Tuhan. Pikiran kita menjadi sama pikiran Kristus, supaya bisa menjadi satu lagi dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Simak Imamat 12 ayat 7. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.